Selamat pagi anak ibu sekalian. Berjumpa lagi kita di pertemuan yang ketiga, yaitu dengan Ibu Raya Nenggolan, Sarjana Pendidikan, mengampu mata pelajaran PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas 12. Dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu bagian D, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Tetapi sebelum kita melanjutkan materi kita, atau sebelum Ibu memaparkan materi kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita, tetapi sebelum Ibu memaparkan pelajaran kita harus mengetahui terlebih dahulu apa kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu kompetensi dasar. 3.1 yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, 4.1 menyaji hasil analisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis atau siswa harus mampu menganalisis penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Inilah kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi kita yaitu bagian D, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apa-apa saja yang kita bahas di dalam materi ini? Yang pertama yaitu upaya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang kedua, membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, yang pertama yaitu upaya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, di mana supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Inilah upaya yang pertama. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga seperti Komnas HAM atau Komisi Nasional Indonesia Hak Asasi Manusia. Yang ketiga, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan. Selanjutnya, upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik, tidak boleh memilih-milih. Inilah yang dimaksud dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang keempat, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Yang kelima, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal seperti sekolah maupun non-formal, yaitu kegiatan keagamaan dan kursus-kursus. Yang selanjutnya, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara atau meningkatkan kinerja lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang selanjutnya, meningkatkan kerjasama yang harmonis. Harus ada kerjasama antara yang satu dengan yang lain. Nah, itulah beberapa upaya yang dilakukan. Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, yaitu kepolisian melakukan penanganan seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum, misalnya pembunuhan, perampokan, dan lain-lain. Yang selanjutnya, Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan sebagainya. Yang ketiga,
Komisi Pemberantasan Korupsi. Inilah yang masih sering terjadi di negara kita ini. Yang selanjutnya, lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus yang terjadi. Nah, yang kedua yang kita bahas yaitu membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Usaha pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya. Maksudnya, setiap penanganan yang dilakukan pemerintah jika tidak didukung oleh masyarakatnya, maka upaya yang dilakukan itu akan sia-sia atau tidak berhasil. Tetapi jika sebaliknya, jika pemerintah dan sikap masyarakat saling mendukung atau saling bekerja sama, maka pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara akan berjalan dengan baik. Nah, itulah materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi anak-anak ibu sekalian. Jika masih ada yang kurang, boleh ditanyakan kembali kepada ibu. Silahkan dibaca-baca bukunya di rumah dan dikerjakan tugasnya. Tetap ikuti daring selanjutnya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat belajar di rumah. Sekian dan terima kasih.